Ya, anak-anak, kita akan mulai pembelajaran hari ini, yaitu mengenai sistem reproduksi manusia. Untuk topik hari ini yang akan kita pelajari yaitu fertilisasi, perkembangan embrio dan janin, dan menstruasi. Semua kameranya Ibu minta diaktifkan. Lalu untuk audionya di-mute. Jika Ibu melontarkan pertanyaan, sesi tanya jawab baru di-unmute. Boleh. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik akan mampu menjelaskan proses fertilisasi manusia dengan tepat. Lalu, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan proses perkembangan embrio dan janin dengan tepat. Dan melalui studi literasi, peserta didik mampu menganalisis ciri pubertas pada pria dan wanita dengan tepat. Lalu, tujuan yang keempat, melalui kegiatan studi literasi, peserta didik mampu mengidentifikasi siklus menstruasi pada perempuan dengan benar. Kemudian, pokok-pokok materi yang akan kita pelajari, fertilisasi, perkembangan embrio, ciri sekunder atau pubertas pada pria dan wanita, dan menstruasi. Ya, sekarang kita akan belajar mengenai fertilisasi terlebih dahulu. Apa itu fertilisasi? Ada yang sudah tahu? Coba, apa itu Peleburan antara ovum dan sel sperma. Apa, Danes? Coba ulangi yang jelas. Peleburan atau pertemuan antara sel ovum dan sel sperma yang nantinya akan menghasilkan zigot. Tepat sekali. Jadi yang dimaksud dengan fertilisasi itu nama lainnya adalah pembuahan ya anak-anak. Jadi fertilisasi atau pembuahan itu adalah proses peleburan atau proses bertemunya sperma dengan sel telur. Benar yang tadi dikatakan oleh Danes. Kemudian, dari sekian banyak sperma, kan Ibu waktu itu sudah menjelaskan bahwa sperma yang dihasilkan oleh pria itu jumlahnya jutaan. Nah, dari sekian banyak sperma ini nanti hanya satu yang akan dapat membuahi sel telur atau ovum. Ya, pada wanita setiap bulannya itu dia dihasilkan hanya satu ovum atau sel telur. Nah, setelah satu sel sperma berhasil menembus permukaan luar sel telur saat proses fertilisasi terjadi, maka sel telur akan segera menyusun penghalang kimiawi. Artinya apa? Sel telur akan dilapisi oleh senyawa-senyawa tertentu sehingga jutaan sperma yang lain tidak ikut membuahi sel telur tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini kalian ingat, satu ovum hanya dapat dibuahi oleh satu sel sperma. Kalau udah ada satu sel sperma yang berhasil membuahi sel telur tersebut, otomatis si ovumnya akan membuat suatu lapisan senyawa yang akan melindunginya dari sperma-sperma lain, sehingga sperma-sperma lain tidak dapat menembus sel ovum tersebut. Hasil peleburan antara sel telur dan sel sperma akan membentuk yang namanya zigot. Ya. Jadi kalau digambarkan ini adalah proses fertilisasi. Ini adalah ovum dan ini adalah sperma. Nah, proses peleburan atau fertilisasi ini akan menghasilkan yang namanya zigot. Lihat, dia ada dua berarti intinya. Ini hasil peleburan dari sperma dan ovum. Kemudian itu adalah proses fertilisasi, bagaimana proses terjadinya. Nah, kalau sudah terjadi proses fertilisasi dan menghasilkan zigot, maka tahapan atau proses berikutnya adalah perkembangan embrio. Jadi zigot akan berkembang menjadi embrio. Nah, di sini kalian perhatikan gambarnya baik-baik.
embrio itu proses dan perkembangan janin ini dimulai sejak terjadinya konsepsi. Konsepsi itu nama istilah lain dari fertilisasi. Ya. Kehamilan itu pada wanita akan berlangsung selama 280 hari atau 40 minggu atau kurang lebih 9 bulan, terhitung dari hari pertama haid terakhir. Pertumbuhan hasil konsepsi dibedakan menjadi 3 tahapan. Jadi proses perkembangan embrio di sini ada 3 tahapan. Yang pertama atau proses hasil konsepsinya ya, tingkat ovum atau zigot. Di sini umur 0 sampai 2 minggu di mana hasil konsepsi belum tampak terbentuk dalam pertumbuhan. Lalu yang kedua, embrio antara umur 3 sampai 5 minggu dan sudah tampak rancangan bentuk alat-alat tubuhnya. Kemudian janin atau fetus di atas usia 5 minggu dan sudah berbentuk wujudnya sudah terlihat jelas berbentuk manusia. Nah, ini di sini gambarnya ini adalah zigot, lalu dia berkembang menjadi embrio. Nah, embrio ini nanti akan tertanam di dalam endometrium atau dinding rahim. Nah, ini nanti akan proses perkembangan janinnya seperti ini. Oke, kita akan jelaskan mengenai tahapan perkembangan embrio. Tahapan perkembangan embrio dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah morula, blastula, dan yang ketiga adalah gastrula. Bagaimana sih prosesnya? Nah, ini. Zigot akan berkembang menjadi embrio, yaitu berbentuk morula. Morula ini adalah isinya itu padat yang terdiri dari sel-sel yang kecil. Jadi awalnya satu membelah selnya jadi 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16 jadi 32, begitu seterusnya hingga terbentuk, lihat, seperti ini. Ya, banyak sekali, kayak anggur, ya, dia banyak sekali sel-sel kecilnya, karena terus membelah. Nah, kemudian dari morula ini akan mengalami perkembangan ke tahapan blastula. Cirinya apa di tahap blastula ini? Nah, dia akan terbentuk rongga di dalamnya, dan rongga ini akan berisi cairan yang disebut dengan blastosol. Ya, kemudian blastula di sini pada proses tahapan blastula ini, maka dia akan terus bergerak masuk ke dalam rahim, dan di tahapan blastula ini akan terjadi proses yang namanya implantasi. Implantasi itu apa? Proses tertanamnya embrio atau blastula ini pada dinding rahim atau endometrium. Nah, setelah tertanam di dinding rahim, maka dia akan berkembang lagi embrionya pada tahapan yang ketiga, yaitu gastrula. Nah, di gastrula ini dia sudah terbentuk lekukan dan dia akan mulai membentuk 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan endoderm, dia akan membentuk organ-organ tubuh bagian dalam, lalu ektoderm, lalu lapisan mesoderm. Ya, mesoderm itu tengah, lapisan tengah, ektoderm lapisan luar, dan endoderm lapisan dalam. Ya, untuk lebih jelasnya di sini lihat gambarnya, terlihat jelas ya. Ovum tadi mengalami fertilisasi, jadi nanti ovum yang sudah matang akan dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan ovum ke ini, si fimbriae ini disebut dengan ovulasi, ditangkap oleh fimbriae, kemudian masuk ke tuba Fallopi. Nah, di sini si ovum ini menunggu kedatangan sperma. Sperma masuk nih, masuk ke sini berenang, terus bergerak. Nah, di tuba Fallopi, dia satu sperma akan berhasil membuahi ovum tersebut, lalu berkembang menjadi zigot. Zigot akan berkembang, membelah menjadi morula, seperti ini bentuk morula, lalu menjadi blastula atau disebut dengan blastosit. Nah, proses di tahapan blastosit ini atau blastula dia akan tertanam, namanya tadi implantasi. Nah, lalu setelah tahapan blastula tadi yang sudah Ibu jelaskan, masuk ke tahapan perkembangan embrio yaitu gastrula. Itu mengenai tahapan perkembangan embrio. Selanjutnya, setelah mengalami tahapan perkembangan embrio, di sini akan mengalami tahapan perkembangan janin. Ya, berarti janin ini berkembangnya tadi di dalam uterus atau di rahim. Nah, ini ada 9 tahapan
pada bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, dan ke-9 bulan. Ciri-cirinya apa? Lihat, perhatikan baik-baik ya gambarnya. Pada usia 1 bulan, biasanya bayi masih berbentuk embrio yang memiliki ukuran yang sangat kecil, layaknya kacang hijau. Nah, bentuknya seperti ini. Sedangkan pada usia 2 bulan, embrio yang ada pada rahim sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Organ-organ dan jaringan tubuh seperti struktur dasar otak, mulut, mata, dan hidung mulai terbentuk, namun masih sangat amat kecil. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Lalu, memasuki usia 3 bulan, ya, atau masuk usia 3 bulan, semua tulang dan semua organ vital sudah terbentuk sempurna dan sudah dapat berfungsi dengan baik. Namun, bayi belum mampu membuka matanya dan mengaktifkan kemampuan panca inderanya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Kemudian, di usia 4 bulan, bayi sudah mulai dapat bergerak, mendengarkan suara, hingga tertidur. Bayi yang tidur di dalam kandungan juga dapat bermimpi. Pada tahap ini sudah dapat diprediksi jenis kelainan bayi. Jadi makanya biasanya kalau ibu-ibu yang hamil itu dia aktif berbicara dengan bayi, atau biasanya didengarkan suara musik klasik, atau kalau yang beragama Islam didengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Nah ini karena pada proses perkembangan ini sudah bisa mendengar ya. Lalu pada usia 5 bulan, berat badan dan ukuran tinggi janin sudah sangat berkembang. Tulang rawan yang membentuk janin mulai berubah menjadi tulang keras pada umumnya. Lalu lapisan lemak mulai tumbuh dan menjaga suhu tubuh bayi setelah lahir. Nah, lihat bentuknya sudah terlihat jelas ya. Lalu pada usia 6 bulan, di sini janin sudah membuat jenis kelamin, sudah bisa dipastikan dengan jelas jenis kelaminnya. Selain itu, mata bayi juga mulai berkembang dan sensitif terhadap cahaya. Lalu di usia 7 bulan, ya perhatikan baik-baik, sistem organ dan tubuh janin sudah menuju sempurna, mulai dari sistem indera, sistem saraf, dan beberapa sistem lainnya. Sehingga ibu dapat merasakan sang calon bayi sedang terbangun atau tidur. Nah, biasanya ini di dalam kandungan ini bayinya udah bisa mulai sedot jempolnya ya. Kemudian di usia 8 bulan di sini disebut dengan sebagai tahap pematangan, yaitu perkembangan tersebut biasanya berpengaruh pada berat badan dan ukuran janin. Selain itu, janin juga mulai berputar menuju arah jalan keluar. Jadi di sini biasanya proses pertambahan berat badannya ini terjadi banyak pada usia 8 bulan. Dan dia akan proses muter, kepalanya nanti akan ada di bawah, ya kakinya di atas. Lalu di usia 9 bulan, perkembangan janin yaitu penyempurnaan setiap tahapan yang sudah dilalui. Seluruh organ tubuh sudah berfungsi. Kepala janin sudah masuk panggul ibu, sehingga akan ada kontraksi yang dirasakan sebagai pertanda janin sudah ingin keluar. Jadi itu adalah ciri-ciri ibu akan melahirkan. Itu kurang lebih mengenai tahapan perkembangan janin. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi mengenai amnion dan plasenta. Tadi kalian sudah melihat kan bentuk janin itu kayak gimana? Gini, ternyata dia ada di suatu kantung, ya, di dalam uterus atau di dalam rahim ibu itu dia ada di dalam satu kantung. Lalu ini ada dapat tali nih. Tali ini apa disebutnya? Dia disebut dengan tali plasenta. Dan kenapa bayi ini bisa melayang? Ternyata di dalam kantung ini isinya air. Kalau istilahnya ya, yang sering kalian dengar adalah air ketuban, ya, atau namanya adalah cairan amnion. Kita akan jelaskan apa itu amnion dan plasenta. Jadi, janin berkembang dalam suatu cairan yang biasa disebut dengan air ketuban atau cairan amnion. Kenapa harus ada di dalam cairan tersebut? Pasti ada fungsinya, ya, yaitu fungsi amnion untuk melindungi janin dari benturan dan menjaga supaya kondisi lingkungan seperti suhu janin sesuai dengan perkembangannya. Jadi itu, kalau ibunya gerak-gerak atau kebentur sesuatu, insya Allah bayi atau janin dalam perutnya ini aman, karena dengan adanya di dalam cairan amnion itu akan mengurangi proses benturan. Lalu
bagian yang berfungsi sebagai penghubung antara ibu dan janin, yaitu tali plasenta. Ini ya. Kenapa sih? Karena kita sifatnya ketika janin itu parasit. Jadi ngambil sari-sari makanan semuanya dari ibu. Jadi makanya kalian harus benar-benar menghormati dan berterima kasih kepada ibu kalian. Ya. Di sini fungsi plasenta yaitu untuk menyalurkan suplai nutrisi dari ibu ke janin tadi. Makanya biasanya porsi makan ibu hamil itu lebih banyak dibandingkan biasanya. Karena dia harus ngasih makan untuk bayi yang dikandungnya. Lalu selain itu fungsi plasenta dia juga berfungsi mengeluarkan zat sisa metabolisme. Ya, seperti CO2 dan sebagainya. Lalu pembentuk hormon dan penyalur antibodi. Itu mengenai fungsi amnion dan plasenta. Selanjutnya kita bahas mengenai ciri sekunder pada pria dan wanita atau ciri pubertas. Nih, tadi kan sudah hamil, melahirkan, maka ketika tahapan remaja, biasanya di SMP nih kalian sedang mengalami. Kita bahas satu persatu. Ciri pubertas pada wanita yang pertama akan mengalami proses menstruasi. Lalu payudara akan mulai tumbuh dan membesar, pinggul juga akan membesar, lalu akan mulai tumbuh rambut di bagian ketiak dan organ kelamin, lalu suara akan menjadi lebih nyaring dan biasanya akan muncul jerawat. Itu ciri pubertas pada wanita. Kemudian ciri pubertas pada pria, dia akan mengalami yang namanya mimpi basah. Lalu jakun akan membesar. Jakun itu di mana? Sini ya, di leher. Lalu akan tumbuh rambut di beberapa area, kumis, jenggot. Di sini udah ada yang mulai tumbuh kumis yang laki-laki. Tampaknya sudah ya kumis tipis-tipis. Lalu akan tumbuh rambut di ketiak, di kaki, biasanya di bagian betis, lalu di organ kelamin. Dan suara pada laki-laki biasanya berubah menjadi lebih besar dan berat. Nih kalau ibu perhatikan sudah ada beberapa. Kelas 7 awalnya suaranya masih melengking, masih kenceng, tapi sekarang udah pada berubah, udah ngebas, udah besar ya. Itu adalah ciri-ciri kalian sudah mengalami pubertas. Lalu biasanya dada dan bahu akan mengalami volume lebih besar atau membidang dan akan muncul jerawat juga. Ya, ini adalah ciri sekunder pada pria dan wanita. Coba kalian perhatikan baik-baik pada diri masing-masing kalian. Apakah kalian sudah mengalami ciri-ciri pubertas ini? Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke tahapan perkembangan manusia. Tadi kan kita sudah belajar salah satu tahapan perkembangannya pasti mengalami pubertas. Pubertas itu biasanya terjadi di masa remaja. Nah, tahapan perkembangan manusia ini pertama bayi jadi balita, balita jadi anak-anak, anak-anak jadi remaja, remaja jadi dewasa, dewasa jadi manula atau kakek nenek. Ya, itu adalah tahapan perkembangan manusia. Selanjutnya, ya, kita akan bahas mengenai menstruasi ini. Menstruasi ini terjadinya pada wanita, ya. Oke. Ya, biasanya tiap bulan wanita itu merasakan adanya PMS, dia biasanya lebih sensitif, timbul jerawat, lalu terasa sakit bagian perutnya. Apa sih menstruasi itu? Ya, di sini siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Jadi kalau wanita sudah mengalami masa pubertas dan ovariumnya sudah berfungsi menghasilkan ovum, maka tiap bulannya dia akan menghasilkan ovum. Jika ada sperma yang tidak membuahi ovum tersebut, maka di sini terjadilah proses menstruasi. Jadi menstruasi itu apa? Ya, menstruasi itu adalah proses luruhnya dinding rahim karena tidak terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Tapi biasanya ada yang siklusnya lebih pendek atau lebih panjang, bahkan ada yang tidak teratur. Nah, ini kalau yang siklusnya tidak teratur, kalian bisa ada aplikasi untuk pencatatan siklus menstruasi agar tahu teratur atau tidaknya. Ya, yang tidak teratur nanti bisa cek ke dokter. Kemudian, siklus menstruasi itu seperti apa? Di sini ada 3 fase siklus menstruasi. Yang pertama,
fase folikuler, yang kedua adalah fase ovulasi, dan yang ketiga adalah fase luteal. Ya, kalian perhatikan baik-baik gambar dari siklus menstruasi ini. Nah, ini lihat, ini fase folikuler. Biasanya terjadi pada hari ke-1 sampai hari ke-13. Nah, proses apa sih yang terjadi di fase folikuler? Ini adalah fase di mana terjadinya proses menstruasi. Lihat, dinding rahim dia luruh. Luruh itu artinya hancur atau menipis. Ya, yang tadinya tebal jadi tipis, jadi lepas. Di sini proses menstruasi terjadi pada tahapan folikuler. Selain itu, di tahapan folikuler ini terjadi proses pembentukan folikel. Nah, atau persiapan pembentukan ovum. Nah, terjadinya berarti pembentukan folikel ini adanya di ovarium. Nah, proses pembentukan folikel ini dipengaruhi oleh suatu hormon. Jadi, hormon yang berperan dalam siklus menstruasi itu nanti ada 4. Yang pertama, FSH atau Follicle Stimulating Hormone. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan. FSH, dia prosesnya untuk membantu perkembangan folikel. Jadi dia akan berkembang sampai menjadi matang si ovumnya atau folikel tersebut. Dan dengan adanya folikel ini, dia akan menyebabkan atau merangsang proses terbentuknya hormon estrogen. Ya, hormon estrogen itu fungsinya apa? Untuk ciri perkembangan sekunder pada wanita. Jadi tadi proses pubertas, kenapa bisa terjadi perubahan-perubahan fisik tadi di masa pubertas atau remaja, itu karena dipengaruhi hormon estrogen. Lalu kemudian perkembangan folikel ini juga akan menyebabkan bagian otak di hipofisis itu mengeluarkan suatu hormon yang disebut dengan LH. Nah, luteinizing hormon ini fungsinya, si LH ini berperan dalam proses ovulasi. Jadi folikel yang tadi sudah dihasilkan, sudah matang di ovarium, maka akan dilepas. Nah, proses pelepasan ovum ini disebut dengan ovulasi. Nah, di sini tahapan ovulasi ini terjadi biasanya pada hari ke-14. Berarti nanti LH-nya ini dia naik, ya, kandungan hormonnya. Kemudian, ketika ovum sudah dilepas, maka dia akan bergerak dibantu dengan silia pada dinding-dinding otot pada organ reproduksi wanita, dia akan bergerak ke tuba Fallopi. Nah, di sini dia akan menunggu sperma datang. Nah, bagaimana jika sperma datang? Itu akan terjadi proses fertilisasi yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, apabila tidak terjadi proses fertilisasi, maka di sini si ovumnya itu dia akan hancur dan luruh dinding rahimnya. Nah, ini maka disebut dengan peristiwa menstruasi. Makanya kenapa tiap bulan wanita mengalami menstruasi itu, karena tidak terjadinya fertilisasi. Nah, pada ininya si dinding rahim ini setiap bulan pasti selalu mempersiapkan kedatangan si sperma untuk terjadinya proses fertilisasi. Makanya dia mengalami penebalan dinding rahim atau endometriumnya tebal. Nah, proses penebalan dinding rahim ini dipengaruhi oleh suatu hormon. Lihat, yaitu disebut dengan hormon progesteron. Progesteron itu untuk penebalan dinding rahim tadi. Tadi kan sudah Ibu jelaskan, pada fase embrioblastosit dia akan tertanam di dinding rahim ini. Otomatis dinding rahimnya harus tebal. Dan yang berfungsi menebalkan dinding rahim ini adalah hormon progesteron. Nah, karena tidak adanya atau tidak terjadinya proses fertilisasi, otomatis progesteron dia kadarnya akan turun beserta hormon lainnya. Sehingga ini yang menyebabkan terjadinya proses menstruasi. Jadi luruh dinding rahimnya yang tadinya tebal menjadi menipis kembali. Ini biasanya pada rentang hari ke-15 sampai hari ke-28. Itu. Jadi luruhnya dinding rahim ini disebut dengan peristiwa menstruasi. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan, anak-anak? Bu, Ya, silakan. Yang itu tuh, Bu, saya tuh dulu tinggal di Prancis. Ya. Tadi tuh ada grafiknya tuh bahasa Prancis. Iya, betul sekali, Aska. Folikuler. Ini ya.
Ya, betul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita ada waktu 2 menit untuk sesi tanya jawab. Follicles ovariens. Capitaine. Bu, kalau lagu Prominent. Kafka tuh kayak Paganini Des gitu, Bu. Ya kan? Kenapa, Adrian? Kalau lagu Kafka itu kayak ini Oxygène. deh, Paganini doang. Ya kan? Fécondation. Sebentar. Suara Adrian tidak terdengar jelas oleh Ibu. Ini, sekarang mute dulu ya. Kenapa? Nih, Bu. Ini kalau lagu Kafka kan ini kan kayak Paganini gitu kan. Kenapa? Tidak terdengar? Ini yang lagu Kafka kayak ini kan Paganini gitu. Coba di chat. Tidak jelas suaranya. Ini lagunya tuh kayak Paganini, Bach, Beethoven, Liszt, Chopin. Adrian, ya, sudah. Ya. Kayak gitu Adrian. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada dan cukup jelas, Ya, cukup jelas Gimana ya? caranya? Bu Gimana Widya. caranya mereka Ya, tahu? boleh. Gimana Mau caranya nanya. mereka Apa Ih, ini? tunggu. Widya. Tunggu Silakan. Fajar. Semuanya aja Nah, ngomong. ya udah. Kenapa? Bu, gimana mereka tahu bayinya nggak mimpi? Gimana mereka tahu Fajar lagi. Gimana mereka tahu janinnya nggak mimpi? Pas di perkembangan janin. Nah, Iya, gimana mereka tahu mimpi? ya, ini Mau mengalami mimpi. tentunya sudah dilalui suatu penelitian, ya. Biasanya dideteksi sama dokter, ada suatu alat bahwa sistem saraf pada janin itu sudah mengalami fungsinya. Mana tadi? Pada usia 4 bulan ini ya. Ya, sudah tertidur. Betul sekali, Emil. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, oke. Bu, Ada lagi yang mau bertanya? Bayi, Bu, tadi Ibu, kan Ibu. kata Ibu bayinya Ya? di air kan. Fajar Terus, mau nanya. Rama ya? terus itu bernafasnya gimana? Kenapa Rama? Tadi kan bayinya ada di dalam air gitu kan. Terus itu Mm-mm. nafasnya gimana? Karena amnionnya kan nggak apa ini. Pertanyaannya Rama. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa bayi atau janin ini berkembangnya di dalam air ketuban dan di suatu kantung ya. Bagaimana proses bernafasnya? Wah, dia nggak bisa nafas dong. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Prosesnya itu paru-parunya itu belum berfungsi, tapi dia melalui ini tali plasenta. Tali plasenta ini berfungsi untuk sistem pernapasan, oksigen dari ibu masuk ke bayi ini, dan nanti sisanya CO2 dan uap airnya juga dikeluarkan melalui tali plasenta ini. Ya, seperti itu. Bu, saya ada pertanyaan, Bu. Kenapa? Terus itu bayinya cara makannya gimana? Cara makannya ini melalui tali plasenta juga. Jadi sari-sari makanan yang terdapat di tubuh ibu akan disalurkan melalui tali plasenta ini. Itu proses untuk suplai nutrisi pada bayi, ya. Seperti itu. Bu, sama nanya, Bu. Kenapa? Ada lagi yang mau bertanya? Fajar, Bu Widya mau bertanya. Oh iya, Fajar. Satu pertanyaan lagi ya, karena kita sudah jam 9.47. Silakan, Fajar. Oke. Bu, itu kan asupan makanannya kan kalau ibunya lagi makan kan asupan makanannya ke bayinya, ibunya juga kebagian juga nggak? Kenapa? Asupan makanannya? Kan disalurin ke bayinya. Iya, Apa betul. ibunya juga kebagi juga nggak? Iya, makanya tadi kan Ibu sudah bilang, ini pertanyaannya bagus, Fajar. Makanya porsi ibu hamil itu dia lebih banyak dibandingkan normalnya. Jadi ibu yang hamil itu butuh nutrisi 2 kali lipat, harus lebih banyak. Makan sayurnya yang banyak, buah-buahannya juga yang banyak, karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, itu. Jadi kenapa? Karena dia nggak cuma ngasih makan ke dirinya sendiri, tapi ke bayi juga. Di sini agar perkembangan bayinya itu sempurna, tidak Tapi kebagian ukurannya normal, seperti itu, Fajar. Ya? Jelas ya? Oke, Bu. Iya. Oke, karena waktu kita sudah habis, maka kita cukupkan untuk pertemuan hari ini mengenai fertilisasi, perkembangan embrio dan janin, serta menstruasi. Oke, jangan lupa kuisnya semua dikerjakan, absensi, dan materinya dibaca lagi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.